Nah, Pak Andrew Rumeser ini udah langganan ini kayaknya tiap kali webinar ikut terus ini Pak Andrew ini. Tapi memang pertanyaannya bagus-bagus ini dan bisa untuk belajar teman-teman yang lain. Oke, silakan Pak Andrew. Iya, sorry nih Pak, banyak nanya terus Nggak nih. apa-apa, silakan Iya. Pak Andrew. Oke, selamat siang Pak Teguh dan teman-teman. Izin Ya, bertanya Pak, jadi tentang Sril nih, nasibnya gimana berikutnya? ya, Saya masuk di 149 perak dengan 5%, hanya 5% cash aja. Dan saya lihat itu kayak itu harga paling rendah kecuali COVID yang Maret 2020 kemarin ya. Itu dari harga paling rendah terakhir kali kayak gitu 2015 pas saya cek gitu kan. Nah, saya masuk dengan risk and reward. Risknya saya baca blog Pak TH tanggal 29 April, intinya tentang akar masalahnya adalah spekulasi manajemen kan, mereka betul. invest jor-joran segala macam gitu kan. Tahun 2021 bakal baik-baik aja nih, ternyata enggak, masih gitu kan. Iya, iya, iya. Lalu berujung outputnya kepada 2 PKPU gitu kan, dan mereka kekeh atau gengsi atau gimana, jadi nggak mau cut loss likuidasi aset untuk bayar utang itu, jadi cari utang baru gitu kan. Nah, dengan rewardnya ya saya lihat itu too big to fail ya, tekstil nomor 1 di Indonesia, harga 150, harga support rendah, dan ngarapin itu multi bagger ke 2 kali lipat ke harga 300 Pak Teguh gitu. Jadi gimana kalau pengalaman Pak Teguh itu kalau saham itu suspended itu, tapi dengan selevel Sril pernah ada pengalaman nggak Pak gitu? Itu berapa lama suspendnya? Terus secara psikologis ketika udah dibuka suspensinya, apakah dia berapa persen turunnya dan lain-lain seperti itu? Saya masih belum ada pengalaman Pak. Ya mudah-mudahan nggak seperti MDLN ya, ya akhirnya listing dari itu. Makasih Pak, itu aja. Oke, saya jawab ya. Dan ini mungkin pertanyaan bagi teman-teman yang sahamnya juga ada yang disuspend. Jadi kan yang sekarang sahamnya disuspend itu nggak cuma Sril kan, tapi ada banyak kan. Dan alasannya macam-macam, ada yang karena nggak bisa bayar utang dan seterusnya. Jadi kita fokus ke masalah suspensinya dulu ya. Jadi begini, suspensi ini kalau saya bilang itu adalah risiko terburuk dari investasi kita di pasar modal. Kenapa? Kalau kita beli saham lalu harganya turun, ya kita masih bisa cut loss. Tadi saya bilang saya itu berani cut loss. Jadi duit kita masih ada sisanya. Kita beli saham 1.000, rugi 10%, ya berarti kan duitnya sisanya masih 900 perak. Kalau disuspend bagaimana? Nggak bisa Pak, kita mau cut loss pun nggak bisa. Jadi berapapun duit yang kita masukkan, seolah-olah habis sama sekali. Kalau Pak Andrew sekarang masuk ke Sril dan sekarang sahamnya disuspend dan sebanyak 5% portofolio, berarti kinerja portonya Pak Andrew sekarang turun 5%. Karena seolah-olah uang yang masuk ke Sril ini udah habis sama sekali. Jadi selama 10 tahun terakhir ini, untungnya saya sendiri pun tidak pernah beli saham yang akhirnya disuspend. Kalau cut loss sering Pak. Tadi saya kasih contoh HM Sampurna saya cut loss gitu ya. Enggak cuma Sampurna, yang lain-lain juga sering. Tapi kalau sampai sahamnya suspend, tidak pernah. Kenapa? Karena BEI tidak akan langsung mensuspend perusahaan. Tapi dia dia perhatikan dulu perkembangannya. Contohnya Sril, kasus utangnya itu kan udah agak lama tuh, udah sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Dan sahamnya juga turunnya ya sejak 2 bulan, 3 bulan terakhir tersebut. Barulah tanggal 18 Mei kemarin kalau nggak salah, 18 Mei akhirnya dia disuspend. Setelah apa? Setelah muncul keterbukaan informasi bahwa yang tadi Pak Andrew bilang, akhirnya PKPU. Karena manajemennya tidak mau jual aset. Jadi ya udah sekarang kita berantem sekalian di pengadilan, kata dia begitu. Sama kreditornya itu. Ya sudah disuspend. Tapi tidak begitu ada berita atau masalah utang itu dia langsung disuspend hari itu juga, tidak. Tapi agak lama kemudian gitu. Lihat dulu perkembangannya. Kalau semakin buruk baru akhirnya disuspend. Terkait hal ini, saya jadi ingat sama Aisyah. 3 pilar sejahtera food. Tahun 2016 apa 2017 saya lupa. Tapi pada saat itu pemikiran saya juga mirip-mirip seperti yang Pak Andrew pikirkan. Aisyah harganya 2.000 waktu itu. Turun 1.500 dan ketika di 1.500 itu tiba-tiba ada kasus
oplosan, berasnya katanya dioplos. Digerebek sama Kapolri langsung waktu itu. Kapolri yang sekarang jadi Menteri Dalam Negeri, siapa itu namanya? Tito Karnavian. Jadi ngerembet kemana-mana. Langsung sahamnya reject, turun. Wah, waktu itu kan rejectnya itu bukan 7%, Pak. Waktu itu rejectnya itu 10%, jadi tiap hari 10%. Dari 1.500 tiba-tiba saja dia sudah di 900. Waktu itu udah pada ribut. Kenapa? Karena Aisyah ini salah satu saham yang direkomendasikan oleh Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Ini kan jualan beras, consumer good, aman lah. Kita kan tiap hari makan nasi, masa iya sih bangkrut segala macam. Biasalah bahasa-bahasa yang tadi saya bilang. Ini kan kebutuhan sehari-hari. Saya nggak bilang itu salah, tapi bukan begitu nganalisa perusahaan itu gitu. Jadi hanya karena barangnya ada di sekitar kita bukan berarti sahamnya bisa langsung dibeli. Tidak sesederhana itu. Tapi ketika sahamnya lanjut turun dari 900 itu sampai akhirnya di 500 perak, ya. Dan saya kemudian pelajari lagi selain kasus berasnya itu, ya tidak ada kasus yang lain lagi nih untuk 3 pilar ini seperti itu. Dan itu bukan utang, saya bilang. Kalau misalnya utang, ya urusannya bisa panjang, bisa harus PKPU dan seterusnya. Ini kan cuma kasus hukum dan kalau misalnya udah divonis apa segala macam, ya udah selesai. Nah, jadi saya beli Pak, persis di harga 500. PBV-nya waktu itu 0,6 Aisyah ini. Untuk ukuran saham konsumer, dan ketika itu kan saham-saham model kayak Unilever, Sampurna itu masih pada tinggi-tinggi semua itu. Gudang garam itu masih pada PBV-nya masih pada puluhan kali segala macam. Lah ini Aisyah sama-sama consumer good, PBV-nya 0,6. Murah lah saya bilang. Saya beli di harga 500. Dan benar, beberapa bulan kemudian dia naik sampai 700. Tapi di harga 700 saya nggak jual. Sampai selesai kasus beras, tiba-tiba dia ada kasus baru. Beda lagi. Apa? Dia punya utang sama Sinarmas, kagak bisa bayar. Wah, ini urusannya sama utang. Saya sebelumnya udah hafal. Kasus hukum, oke masalah tapi nggak terlalu parah. Tapi kalau utang, bahaya Pak. Kenapa? Karena ya itu, nanti harus dilikuidasi segala macam. Bangkrut gitu loh, perusahaannya bisa bangkrut gitu loh. Perusahaan rugi nggak masalah, tapi kalau punya utang nggak bisa bayar itu serius, masalah yang serius. Dan setelah saya pelajari lagi, lucu ya, jadi gini ceritanya itu. Sebelum kasus berasnya itu, Aisyah ini pernah punya perusahaan namanya Golden Plantation, perusahaan perkebunan kelapa sawit, kodenya GOLL. GOLL ini karena rugi terus, akhirnya dijual. Tapi yang beli adalah pemiliknya dari Aisyah itu sendiri. Dan Aisyah belum terima duitnya. Penjualan dari Gold ini 500 miliar, di laporan keuangannya Aisyah dicatat sebagai piutang, bukan kas. Jadi belum akan dibayar gitu loh. Jadi yang ternyata yang beli Gold itu adalah pemiliknya sendiri. Lalu ketika ada cerita pabrik berasnya, solusinya juga sama. Daripada pusing-pusing, mendingan ini pabrik beras dijual lagi aja lah semuanya. Totalnya 2 triliun sekian, 2,2 triliun. Yang beli siapa? Ownernya juga. Apakah Aisyah menerima pembayarannya? Sama, tidak menerima pembayaran. Hanya menerima piutang saja. Nah, tapi kita sekarang tahu itu piutangnya bukan piutang biasa yang nanti akan dilunasi. Itu piutang yang nggak tahu kapan akan dibayar. Jadi, ketika ada orang yang ngasih pinjaman, bank, segala macam yang ngasih pinjaman ke Aisyah ini ya, mereka melihat hal tersebut, gerah gitu kan. Sekarang Aisyah benar-benar nggak punya duit. Karena dia harusnya punya uang tunai ya, 2,2 tambah 500 miliar itu kan berarti 2,7 triliun. Dari penjualan pabrik berasnya dan juga dari penjualan Golden Plantation. Tapi nggak ada duitnya gitu loh. Nah sekarang bagaimana itu perusahaan bisa bayar utang saya? Sedangkan usaha berasnya juga sudah tidak lagi dipegang. Udah dilepas seperti itu. Saya amati perkembangannya. Dan ternyata tambah kesini tambah parah. Sama sih.
Saya nggak ngerti ya orang Indonesia itu punya utang itu ditagih bukannya bayar tapi malah marah-marah gitu loh. Malah ngajak berantem di pengadilan. Di PKPU lagi seperti itu gitu loh. Jadi benar yang ditagih yang galak gitu kan. Seperti itu gitu kan. Waktu itu saham yang tadinya dari 500 itu naik ke 700, turun lagi ke 500. Nah, setelah 500 dia rebound lagi di 580. Saya jual, Pak, di harga 580. Jadi posisinya masih untung. Kan modalnya di 500 toh. Meskipun keuntungannya ya tidak sebesar yang saya harapkan sebelumnya. Kan harapannya multi bagger. Dia bisa naik sampai 1000 gitu kan, Aisyah ini. Tapi apa yang terjadi setelah itu? PKPU-nya ramai. Turun dari 580 itu turun. Turun, jeng. Sampai 173 dan akhirnya apa? Suspend. Pak Andrew dan teman-teman yang lain, kalau saya waktu itu pegang Aisyah ini, dan saya tidak sempat jual di harga 580, jadi saya sempat jualnya itu di 400 misalnya, atau bahkan 300 ya. Jadi saya telat keluar gitu. Jadi yang posisinya tadinya harusnya profit taking, jadinya cut loss. Maka saya akan tetap cut loss. Saya akan tetap melakukannya sebelum terlambat. Karena kalau saya akhirnya waktu itu tidak cut loss, suspend akhirnya. Dan baru sekarang akhirnya suspendnya dibuka lagi, ya. Tapi kan sampai sekarang Aisyah nggak naik lagi ke 500 kan? Masih di situ-situ aja. Bayangkan siapa itu yang pegang di harga 1000 atau di harga 1500. Dan tidak semua saham akhirnya lolos dari kebangkrutan seperti Aisyah ini. Aisyah ini beruntung karena ada investor baru, FKS Group namanya, yang menyuntikkan modal segala macam ya. Sekarang perusahaannya bertahan. Untuk Sril, ya kita nggak tahu nih sampai kapan gitu loh Pak. Untuk Aisyah aja tuh kalau nggak salah suspensinya itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan kabar buruknya kalau udah suspend 2 tahun, sedangkan gini, suspensi itu kan akan dicabut kalau masalah PKPU-nya beres kan. Jadi bisa aja sih besok dicabut itu bisa aja. Tapi kan kita masalahnya nggak tahu kapan PKPU-nya ini beres gitu loh. Jika disimpulkan, hati-hati kalau misalnya ada peluang multi bagger dari saham yang mungkin kelihatannya murah, tapi bermasalah. Kalau cuma rugi nggak apa-apa, bisa turn around. Tapi kalau lagi ada masalah utang, hati-hati, jangan ambil risiko. Meskipun katakanlah dia bisa multi bagger atau segala macam. Saya cukup beruntung sampai hari ini tidak mengalami hal itu ya, tidak pernah beli saham lalu sahamnya sampai turun ke gocap ataupun disuspend seperti itu. Karena sejak awal saya menerapkan deteksi dini. Balik lagi itu tadi, ketika ada perusahaan bermasalah nggak langsung disuspend saat itu juga, tapi BEI kasih peringatan dulu segala macam. Nah, kita ikutin. Kalau misalnya ternyata peluangnya bagi perusahaan ini untuk bayar utangnya lebih kecil dibanding gagal bayar utangnya, maka jangan ambil risiko. Sebelum sahamnya benar-benar disuspend, kita jual. Mau itu posisinya profit taking, mau itu posisinya cut loss, kita jual. Karena kalau udah suspend, ruginya 100%, Pak. 100% loss. Iya. Makanya saya juga pernah ada juga yang nanya begini, Pak Teguh, berapa harga minimal saham, harga nominal saham yang boleh dibeli? Saya bilang 100 perak. Kalau kurang dari itu, harganya bisa turun sampai gocap. Orang mikirnya kalau gocap kan berarti nggak bisa turun lebih rendah lagi. Salah itu saya bilang. Kalau udah gocap kagak bisa dijual. Jadi ruginya 100%. Nah kalau kita beli saham di harga 100, kan nggak mungkin juga dia dalam sehari langsung turun ke gocap, ya nggak? Kalau misalnya ternyata tidak naik tapi justru turun gitu seperti itu. Jadi dia turun ke 90 masih bisa cut loss gitu loh Pak. Nah terkait saham yang terancam suspend sama. Mau dia semurah apa tapi kalau dia bisa saja disuspend sewaktu-waktu karena masalah utangnya, saya tidak akan ambil risiko. Nah biasanya kalau udah kayak gini pertanyaan berikutnya, tapi saya udah terlanjur pegang ini bagaimana ini gitu kan. Ya gimana jawabannya kalau kayak gitu? Ya ambil hikmahnya aja paling ya. Iya Pak, belajar. Nggak bisa jawab gimana lagi. Lo kalau misalnya minta tolong Pak Teguh ini, ya saya juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Tapi cukup satu kali saja gitu loh. Ngerti ya Pak Andrew ya? Jangan sampai
nanti terjadi lagi seperti itu. Dan tips untuk menghindarinya adalah yang tadi saya sampaikan. Ya untungnya Pak Andrew cuman pegang 5%, ya berarti kan masih banyak sisanya yang lain yang bisa dimasukkan ke saham-saham lain. 95% ya bisalah balik lagi ke 100%, bisa itu. Cuman ya saya tahu nih pasti banyak orang lain yang juga terjebak di Sril ini dan belinya pasti lebih banyak. Gitu. Iya. Mungkin bahkan separuh portonya ada di situ. Hati-hati seperti itu. Ya untung dalam hal ini Pak Andrew sudah menerapkan diversifikasi, ya kan? Jadi meskipun risikonya juga besar, tapi ya nggak sampai bikin portonya anjlok sama sekali lah gitu. Tapi ya untuk saat ini bisa saya katakan, udah untuk Sril ini lupain dulu, biarin aja. Kalau nanti suspensinya dicabut, Pak Andrew juga akan tahu kok, akan tahu dengan sendirinya. Karena pasti ada beritanya, gitu. Jadi nggak usah dilihatin setiap hari. Jadi anggap uang hilang dan semacam uang sekolah aja ya Pak ya, untuk supaya satu kali pengalaman ini dan tidak ulangi lagi gitu di masa depan. Gitu. Iya, dan memang sekolah yang sangat mahal ya. Iya kan? Saya nggak tahu belinya berapa, tapi nggak mungkin juga cuma 100-200 ribu kan. Jadi pasti lumayan gede. Nggak apa-apa, tapi memang seperti itu. Oke. Cukup ya Pak Andri ya. Terima kasih Pak. Oke, sekarang